Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama menyanyikan Mars GWKP. Marilah kita memulai ibadah kita dengan bersama-sama kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 3, bait yang pertama dan kedua. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Selamat sore ibu-ibu, bapak semua, ada bapak-bapak di sini ya. Selamat sore semuanya. Sore. Oke, bagaimana kabarnya sore ini? Sekali lagi, bagaimana kabarnya sore ini? Oke, puji Tuhan ya ibu-ibu, kita bisa kembali berkumpul ibu-ibu dari GWKP Pekalongan ya. Sebulan sekali ngumpulnya. Sudah sapa kiri kanan belum? Coba disapa dulu kiri kanannya, ucapkan selamat sore. Tampilkan senyuman yang paling manis. Jangan-jangan belum nyapa. Nah, kalau udah senyum kan kita suka cita ya.
Ya, ibu-ibu, ya, pada sore hari ini ada ayat Alkitab yang akan menyapa kita, yaitu dari Matius 4 ayat 19 sampai 20. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Sore hari ini kita akan sama-sama melihat kembali, mengingat kembali, dan merenungkan kembali tentang panggilan kita di tengah dunia. Mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 355, Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Saat ini kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Mari kita siapkan hati kita merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, sudah sepantasnya kami terus mengungkapkan syukur kami kepadamu atas setiap hal baik yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Begitu banyak peristiwa, begitu banyak sukacita yang hadir, dan semua itu menjadi berkat bagi kami. Kami memahami bahwa Engkau tak pernah absen untuk hadir menyertai kehidupan kami, tapi ya Bapa, pada kenyataannya sebagai manusia terbatas, kami masih sering mengecewakan Engkau melalui perbuatan kami, melalui perkataan kami. Kami seringkali melupakan segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami terus-menerus mementingkan keinginan sendiri, ego pribadi. Padahal seharusnya kami terus menunjukkan kasih kepada sesama kami, kepada setiap orang yang kami temui. Bapa, ampunilah kami atas setiap kesalahan dan dosa kami. Saat ini kami mengakui segala celah yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Maka kiranya Engkau ya Bapa yang terus menolong kami untuk mengubah diri kami menjadi pribadi yang lebih baik hari lepas hari. Kepadamu kami menyerahkan diri kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah dan dengarlah berita anugerah Tuhan yang kita dengar dari Kolose 3 ayat 15 sampai 16 demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebagai umat yang telah diperdamaikan dengan Allah, marilah kita hidup dalam damai satu dengan yang lain. Salam damai. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benar yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Silakan duduk, kita akan sama-sama berdoa. Sebelum nanti kita setelah pembacaan Alkitab akan mendengarkan persembahan pujian, mari sebelumnya kita sama-sama berdoa. Ya Allah, Bapa kami, saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami terus mengingat bahwa firman-Mu lah satu-satunya pegangan yang kekal yang dapat menjadi pemandu dalam kehidupan kami. Maka saat ini ya Bapa, berfirmanlah kepada kami rindu untuk kembali disegarkan oleh firman-Mu yang menyejukkan itu. Tolong buka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menyerap, memahami firman-Mu dengan betul, dan nantinya lewat keseharian kami dapat memenuhi apa yang Engkau kehendaki terjadi dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Bapa, kiranya Roh-Mu yang mengisi hati dan pikiran kami. Kepadamu kami berserah, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Kita akan sama-sama membaca dari Matius 9 ayat 9 sampai 13. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Matius 9 ayat 9 sampai 13 demikian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun bangkit dan mengikut dia. Ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, lalu makan bersama dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus,
Mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara GKI Pekalongan.
Roh Kudus menemani. Kita percaya bahwa ya dan amin. Roh Kudus selalu hadir dalam kehidupan kita, menemani kita, menghibur kita. Kiranya ini dapat terus menjadi pesan yang memberi kekuatan bagi kita saat kita merasakan kesedihan, kelelahan, atau bahkan kemarahan dalam kehidupan kita. Amin. Ibu-ibu, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan ada satu tema, yaitu pekerja Kristus. Saya nanya dulu, tidak ada jawaban yang salah. Ibu-ibu, susah atau gampang jadi pekerja Kristus? Susah atau gampang? Sekali lagi, susah atau gampang? Wah ya, ini satu suara, ini susah semua. Atau butuh ruang personal gitu ya untuk curhat ya. Ibu-ibu, kita tampaknya sering ngerasa jadi pekerja Kristus itu nyatanya susah ya, betul? Ya. Kalau ngomongnya atau khotbahinnya gampang ya. Kalau ngasih tahu orang sih gampang, tapi ngelakuinnya susah ya. Nah, ibu-ibu, kita sadar ya bahwa memang enggak mudah untuk jadi pekerja Kristus, tapi memang salah satu ciri khas dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen itu adalah pengorbanan. Betul atau betul? Betul ya, nggak ada pilihannya ya. Mengasihi orang lain ternyata selalu membutuhkan pengorbanan. Kalau mau mengampuni orang kita harus berkorban. Dalam banyak hal mau memberi ada sesuatu yang dikorbankan. Kata Alkitab, kalau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Gimana ya? Udah tampar, kasih lagi ya. Tampar aja deh gitu. Apa gimana nih ya? Atau misalnya kalau berselisih dengan orang harus mengampuni sebelum matahari terbenam. Udah kita yang disakiti, kita lagi yang diburu-buruin harus mengampuni ya. Katanya kalau mau masuk kerajaan surga maka kita harus meninggalkan seluruh harta kita ya. Jadi ibu-ibu, menjadi orang Kristen kita sangat erat dengan yang namanya dalam tanda kutip pengorbanan. Memang tidak mudah ya, makanya ada lagunya dari zaman kita sekolah minggu. Saya mau ajak kita nyanyi dulu deh. Ibu-ibu tahu nggak lagunya ini ya? Coba ambil nadanya Mas Furs, gimana ya? Di dalam dunia, gitu ya? Lebih pinter nih, ayo kita nyanyi ya. Ibu-ibunya lebih jago ya. Oke, kita nyanyi bersama ya ibu-ibu ya. Jalan lebar dan sempit, yang melebar api, jiwamu mati, tapi yang sekali lagi kita sama-sama nyanyikan ya. Yo, di dalam dunia. Dua jalan, mana kau pilih yang lebar api, tapi yang sempit, Tuhan berkati. Keren ya. Saya harus pengakuan dosa dulu. Tadi saya briefing ke Mas Pur salah nada ya. Ternyata gini yang benar ya Mas ya. Tapi kayaknya ini banyak juga nih guru-guru sekolah minggu ya. Makanya lagunya udah hafal gitu ya. Ada yang sambil pakai gerakan ya. Lagunya terdengar ceria. Betul atau betul ibu-ibu? Betul ya. Tapi kalau ngelakuinnya ceria enggak? Ya gimana ya gitu ya.
Kita sadar ibu-ibu bahwa ada jalan sempit yang sering kali perlu kita pilih. Tapi kita sadar bahwa jalan sempit itu meskipun berat, meskipun sesak, pada akhirnya akan membawa kita kepada sukacita sejati yang berasal dari Tuhan. Ini adalah satu skema yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Dan tentunya skema ini menjadi kekuatan bagi kita karena kita paham betul jadi orang Kristen bukan jaminan kita hidupnya enak-enak aja, enggak. Tapi dengan iman kita, saat kita menghadapi sesuatu yang berat, menghadapi orang yang rasanya kok malah membuat saya jauh sama Tuhan ya, karena bawaannya kesel terus. Saat kita menghadapi banyak pergumulan dalam kehidupan kita, kita tahu satu kepastian yang kita dapat dari Yesus bahwa kita akan capai kebahagiaan dan sukacita itu di akhir perjalanan kehidupan kita. Maka ibu-ibu, mari kita kembali mendalami bagaimana sih sebenarnya atau apa sih panggilan hidup kita di tengah dunia ini. Kita tahu kita adalah pekerja Kristus, tapi sebagai pekerja Kristus apa yang harus kita lakukan? Tadi kita sudah membaca dari Matius 9 ayat 9 sampai 13. Ada satu tokoh yang muncul di sana bertemu dengan Yesus, yaitu Matius. Ya. Mungkin tokoh yang lebih sering kita dengar kalau kita baca di Alkitab tentang pemungut cukai adalah Zakheus. Ini adalah Matius. Orang lain tentu berbeda dengan penulis kitab Matius ya, tapi ini adalah Matius yang lain yang bekerja sebagai pemungut cukai. Nah, ibu-ibu, kita melihat dalam bacaan tadi perlakuan Yesus kepada pemungut cukai. Yesus mau menyapa, mau mengobrol, bahkan Yesus mau makan di rumah pemungut cukai itu, di rumah Matius. Padahal ibu-ibu, zaman itu pemungut cukai termasuk ke dalam salah satu orang yang dipinggirkan dalam kehidupan sosial. Suara saya masih jelas ya? Jelas ya? Ya, puji Tuhan. Nah, ibu-ibu, pada zaman itu pemungut cukai itu dianggap orang terpinggirkan karena dianggap orang berdosa, tidak patut dihargai, dimusuhin aja lah. Wong dia bekerja untuk kaisar, menindas kita semua. Sama seperti orang kusta. Pada zaman itu juga perempuan bahkan janda dianggap orang terpinggirkan. Sama seperti anak-anak juga dianggap kelas 2. Juga seperti para pengemis. Dan tentu kita paham ini adalah cara pandang yang keliru. Tapi melalui Yesus kita melihat bahwa sebenarnya setiap orang, siapapun dia, mau kecil, besar, tua, muda, semua sama di hadapan Tuhan. Semua orang pantas mendapatkan kasih dari Tuhan. Maka melalui peristiwa yang kita baca dari Matius 9 ayat 9 sampai 13, kita melihat satu pesan yang disampaikan oleh Yesus sendiri, bahwa menjadi pekerja Kristus berarti kita menunjukkan kasih kepada semua orang apapun latar belakangnya. Siapapun dia, sebagai pekerja Kristus sudah sepantasnya kita berbuat baik kepada siapapun. Satu kata kunci yang muncul dalam bacaan kita adalah belas kasihan, belas kasih. Ibu-ibu, kalau kita lihat bahasa aslinya ya, ini bacanya eleos ya, bahasa Yunani. Kata belas kasihan dalam ayat 13, Yesus bilang yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Eleos. Ini artinya juga adalah mercy atau anugerah, ada pengampunan di sana. Jadi dengan kata lain Yesus mau bilang sebagai pekerja Kristus,
Kamu perlu menyampaikan belas kasih kepada orang lain, kamu perlu menyampaikan pengampunan kepada orang lain meski orang itu dianggap berdosa atau bahkan melakukan salah kepadamu. Pengampunan. Inilah alasan kenapa seringkali berat jadi pekerja Kristus, karena kita pertama-tama harus mengampuni. Ini alasan kenapa akhirnya berat, karena memang pengorbanan itu muncul dalam pengampunan. Saat kita berhadapan dengan sesama kita, anak kita, suami kita, atau kakak adik kita, atau orang-orang yang kita temui dalam kehidupan kita perlu berbelas kasih, kita perlu berkali-kali menunjukkan pengampunan kepada sesama kita. Dan dalam situasi-situasi tersebut kita perlu mengesampingkan ego, mengutamakan maunya Tuhan, ya, mengorbankan keinginan diri sendiri. Ya. Contohnya ibu-ibu, ya, kalau misalnya suami kita nyebelin, harus diampuni atau harus dibalas? Waduh, kok bisik-bisik nih. Harus diampuni atau harus dibalas kalau nyebelin? Harusnya sih diampuni ya, tapi kadang pengennya balas, kasih aja garamnya 5 sendok gitu ya. Soalnya tadi pagi langsung pergi-pergi nggak izin dulu gitu ya. Harusnya diampuni ya. Atau misalnya suami kita atau anak kita ya, udah dibilang habis mandi anduk digantung, tapi ditaruhnya tetap di kasur. Ini kayaknya sering pengalaman gitu ya. Sekali 2 kali ngasih tahu sih masih sabar, tapi kalau udah 20 kali 100 kali rasanya kita kesel ya. Tapi sebagai pekerja Kristus kita perlu mengampuni. Mengampuni itu bukan berarti ya udahlah, kalau kata orang sini Pak Orah gitu ya, berserahlah ya udahlah gitu, bukan. Mengampuni berarti kita mau memberi kesempatan untuk orang lain itu memperbaiki diri. Jadi ada sesuatu yang diberikan dalam pengampunan, itu bukan soal melupakan ya. Ya mungkin kita masih ingat nih kemarin jam segini dia masih taruh anduk gitu ya. Biasa ibu-ibu kan gitu ya, masih hafal ini jam berapa, hari apa, detik keberapa terjadinya. Mungkin kita nggak lupa. Tapi mengampuni bukan berarti kita melupakan, tapi mengampuni kita memberi kesempatan. Oke, saya beri kesempatan untuk kamu mengubah diri, untuk kamu memenuhi janji yang katanya mau kamu lakukan. Begitu juga saat kita ada dalam gereja ya. Gereja isinya bukan orang-orang suci. Banyak sekali orang-orang yang juga sering melakukan kesalahan. Tapi pertanyaannya saat ada orang yang nyebelin, apakah kemudian kita keluarkan dia dari gereja? Tentu tidak. Maka pengampunan itu perlu terjadi dalam situasi apapun, dalam setiap aspek kehidupan kita. Meski rasanya sulit, tapi kita paham, ibu-ibu, sesuai tadi lagu yang disampaikan bahwa menjalani identitas kita sebagai pekerja Kristus untuk memberi pengampunan, memberikan kesempatan, itu bukan pekerjaan kita sendiri. Tapi ada satu sosok yang ikut serta. Siapakah dia? Yesus. Pribadi Roh Kudus itu senantiasa hadir. Maka saat kita kesel, saat kita marah, saat kita kecewa, minta tolong sama yang lebih berkuasa itu supaya kita mampu untuk memberi pengampunan, memberi kesempatan. Karena kalau kita kerja-kerja sendiri tidak akan bisa. Maka sebagai pekerja Kristus tentu kita perlu berbuat baik, mengasihi sesama, dan yang terutama kita memberi pengampunan. Karena kita sendiri juga adalah manusia terbatas, betul ibu-ibu? Ya. Mungkin kita juga pernah menyakiti orang lain dan harapannya kita maunya diampuni. Maka saat ini ibu-ibu lewat firman Tuhan kita kembali diingatkan tentang panggilan kita sebagai pekerja Kristus untuk bisa kembali saling mengasihi, saling memberikan pengampunan. Meski sulit,
Kita baca bareng-bareng ibu-ibu ya. Boleh? 1, 2, 3. Meskipun sulit, pertolongan Tuhan tak pernah irit. Mungkin akan sakit, tapi akhirnya tidak akan pernah pahit. Kiranya ini dapat menjadi pesan yang menguatkan kita. Kalau nanti berat, kalau nanti pasti kecewa dan marah lagi, mungkin akan nangis-nangis lagi. Tapi ingat, kita tidak sendiri loh menjadi pekerja Kristus. Pertolongan Tuhan melalui pribadi Roh Kudus tak pernah irit. Dan memang gak enak terus sih, gak akan santai-santai aja, mungkin sulit. Tapi akhirnya tidak akan pernah pahit. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dan memampukan kita untuk memenuhi panggilan kita sebagai pekerja Kristus. Amin. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Amin. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara dari GKPS Pekalongan.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, mari kita iklarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan sama-sama masuk ke dalam doa syafaat yang akan dibantu untuk dipimpin oleh perwakilan dari HKBP Pekalongan, GBM, dan GSJA Pekalongan. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu buat kami yang hadir di gereja ini Tuhan pada sore hari ini. Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami kedamaian sampai ke gereja-Mu ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua yang hadir di gereja-Mu ini Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di gereja, di kehadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa memohon kehadapan-Mu Tuhan, buat gereja-gereja yang ada di Pekalongan ini Tuhan. Engkau persatukan kami di dalam kasih-Mu Tuhan. Berikan kami kesulitan ya Tuhan, supaya bisa kami menerapkan ke anak-anak kami dan masa depan kami Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. Begitu juga Tuhan buat para hamba-Mu, para pendeta-pendeta yang ada di Pekalongan ini Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kepintaran yang dari Engkau saja Tuhan kepada mereka, supaya pelayanan mereka tambah di Pekalongan ini dan bisa melakukan yang terbaik kepada jemaat-jemaatnya Tuhan. Ya Tuhan yang bertatah di kerajaan surga, begitu juga ya Tuhan para gembala-gembala juga Tuhan yang ada di Pekalongan ini. Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau berikan juga kesehatan kepada mereka Tuhan. Ya Tuhan, begitu juga ya Tuhan GWKP yang ada di Pekalongan ini Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada GWKP. Berikan kami kesehatan, berikan kami damai ya Tuhan, supaya bisa kami melakukan yang benar ya Tuhan. Ya Tuhan, begitu juga pengurus GWKP Tuhan, Engkau berikan mereka hikmat, kebijaksanaan Tuhan, kepintaran yang Kau dari saja Tuhan, supaya bisa mereka memimpin GWKP yang ada di Pekalongan ini Tuhan. Ya Tuhan, kami juga memohon kepada-Mu ya Tuhan,
Semua wanita-wanita yang ada di Pekalongan ini Tuhan, Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami hikmat kebijaksanaan Tuhan, supaya bisa kami melakukan dan mengajarkan yang terbaik buat teman-teman kami, mengajarkan untuk anak-anak kami ya Tuhan. Ya Tuhan, begitu juga semua yang ada di ruangan ini Tuhan, Engkau berikan kami kedamaian, kesehatan ya Tuhan. Tuhan, kami banyak dosa, kiranya Engkaulah menghapuskan segala dosa perbuatan kami itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kehadiran Engkau ya Bapa, di mana Tuhan Engkau sudah menyertai melindungi kami. Kami boleh ada saat ini Bapa, bukan karena kuat dan gagah diri kami, melainkan Engkau Bapa yang selalu menyertai melindungi kami, memberikan kekuatan kesehatan ya Bapa, sehingga Engkau berikan kesempatan untuk kami Tuhan bisa beribadah saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa Bapa untuk setiap pergumulan anak-anak-Mu Bapa, kiranya Tuhan Engkau yang terus Tuhan campur tangan, Engkau yang menolong Bapa, Engkau yang memberkati ya Bapa. Dan kami berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan Engkau berkati Tuhan hubungan keluarga demi keluarga ya Bapa, baik Tuhan hubungan antara suami istri Tuhan, anak dengan orang tua ya Bapa, kiranya Tuhan Engkau berkati terus Bapa, berikan Tuhan pengampunan yang daripada Engkau ya Bapa, sehingga Engkau memulihkan Tuhan hubungan ini dengan hubungan yang baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan Engkau memberkati Tuhan, memberikan kesehatan ya Bapa. Berikan setiap kami ya Tuhan kekuatan kesehatan yang daripada Engkau. Kami percaya Bapa, bersama Engkau Tuhan, Engkau akan terus Tuhan melindungi, menyertai, memberkati sehingga kami boleh kuat, kami boleh sehat Bapa. Ketika kami kuat, kami sehat, kami dapat beribadah kepada Engkau, mengutamakan Engkau Tuhan, dapat kami Tuhan beraktivitas ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk Tuhan perekonomian Kota Pekalongan ini Bapa. Tuhan di luar sana orang katakan perekonomian sedang tidak baik-baik saja ya Bapa. Namun Tuhan, ketika kami Tuhan bersandar kepada Engkau, mengandalkan Engkau ya Bapa, Engkau akan memberkati Tuhan setiap Tuhan bisnis kami, usaha kami, pekerjaan kami ya Bapa. Mari Tuhan, kiranya Engkau yang terus menolong bagi anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan mungkin kehilangan pekerjaan karena Tuhan banyak Tuhan perusahaan yang ditutup Bapa sehingga mengalami PHK. Namun Tuhan, kami yakin dan percaya ya Bapa, bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau akan membuka lahan pekerjaan sehingga anak-anak-Mu semua Tuhan dapat Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Bapa, kembali kami berdoa Bapa untuk setiap anak-anak kami Bapa di dalam studinya ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau tolong Bapa untuk setiap anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah ya Bapa, mulai Tuhan dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA sampai pada yang di perguruan tinggi ya Bapa. Mari Tuhan kiranya Engkau menolong Bapa, Engkau memberkati, terlebih Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang Tuhan menghadapi ulangan semester Bapa. Berikan hikmat marifat yang daripada Engkau, berikan kemampuan, kepandaian, kecerdasan ya Bapa, sehingga anak-anak ini dapat berhasil dengan baik Bapa. Dan Engkau memberkati Tuhan anak-anak ini Tuhan dengan masa depan yang baik, yang terang gemilang ya Bapa. Bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau akan terus Tuhan memberkati anak-anak Bapa. Kami yakin dan percaya ketika Tuhan orang tua menyerahkan anak-anak ke dalam tangan-Mu Bapa, anak-anak ini Tuhan akan menjadi anak yang baik Tuhan, mempunyai masa depan yang baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terus Tuhan Engkau berkati Tuhan untuk Tuhan anak-anak ini Tuhan menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang setia beribadah Tuhan, yang selalu Tuhan mendengarkan setiap sabda-Mu Bapa, yang selalu mengikuti akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu Bapa, menolong setiap kami Bapa, mempunyai Tuhan masa depan yang baik, pergumulan yang baik, pergumulan yang Engkau campur tangan Bapa, sehingga kami Tuhan cakap menanggung semua bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, inilah Tuhan yang
menjadi doa permohonan kami Bapa, doa kami yang jauh daripada sempurna, yang penuh dengan kelemahan, kami pinta, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa kami ada di dalam kerajaan surga, sore ini kami ibu-ibu GWKP, kami mau menyatukan hati kami, iman kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau menyerahkan Bapa, khususnya untuk pilkada Pekalongan nanti Bapa. Kami rindu Tuhan Engkau mengawal setiap acara pilkada kami, sehingga acara pilkada ini boleh berlangsung dengan baik. Setiap keputusan boleh diterima dengan lapang dada. Tidak ada kerusuhan, tidak ada pemutaran ulang. Semua Tuhan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa, biar Tuhan Engkau memberikan hikmat untuk setiap warga Pekalongan. Berikan kami hikmat untuk kami boleh memilih pemimpin kota kami yang terbaik menurut Engkau. Yang benar-benar bisa membawa kota kami Pekalongan menjadi semakin baik dan semakin benar di mata-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, kami punya banyak kekurangan, tetapi kami percaya jika hikmat Allah menyertai setiap warga Pekalongan, kami tidak akan salah memilih. Setiap warga bisa memilih wakil untuk kota kami Pekalongan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sendiri yang mengawal Tuhan. Engkau memberikan keadaan yang aman, kondusif untuk pilkada kami di Pekalongan nanti Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kota bangsa kami Indonesia. Kami tahu Tuhan Engkau begitu mengasihi dan mencintai kota bangsa kami Bapa. Untuk itu Tuhan kami bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Mulai dari pemerintahan pusat, dari presiden, wakil presiden, semua menteri dan jajarannya ada di bawahnya. Semua kabinet Tuhan, DPR, MPR, DPRD, semua anggota TNI Polri, juga semua gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Beri mereka hikmat dari Allah, beri mereka roh takut akan Allah, beri mereka hati yang jujur Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil, semua berasal dari hikmat Allah dan bermanfaat untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Kami rindu Tuhan, semua pemimpin kami benar-benar mereka menyuarakan suara rakyat, menjadi wakil Tuhan untuk negara kami, untuk kota kami Pekalongan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan memberikan Tuhan kepada setiap wakil pemerintahan negara ini untuk mereka benar-benar tidak membedakan satu dengan yang lain, tetapi memberikan porsi yang sama untuk setiap wilayah, daerah, kepulauan yang ada di muka Indonesia, di muka bumi Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa kota kami Pekalongan Tuhan. Kami rindu Tuhan kesejahteraan Engkau berikan atas kota Pekalongan, karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Kami percaya Tuhan, di mana anak-anak-Mu ada, Engkau akan membuat suatu perbedaan Tuhan. Kami percaya kota ini adalah kota yang dicintai Tuhan. Untuk itu Bapa, kami rindu Tuhan, setiap anak-anak-Mu di kota Pekalongan, beri kami hati untuk menangis di kota ini, untuk membawa kota ini semakin dilawat Tuhan, semakin mendapat, oh Tuhan, lawatan Tuhan, semakin mengalami Engkau secara pribadi. Dan kami rindu Tuhan, tidak hanya kesejahteraan kota kami, tetapi kami rindu Engkau menjamah setiap warga kota Pekalongan yang belum mengenal Yesus. Biar mereka Tuhan Engkau lawat, Engkau jamah, sehingga setiap warga di kota Pekalongan semakin banyak orang yang percaya Yesus, mengenal, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami rindu Tuhan, keadaan ekonomi kota kami juga semakin baik Tuhan. Engkau yang sendiri memberkati kota kami Pekalongan ini. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan beban doa untuk kota kami Pekalongan, untuk bangsa Indonesia, Engkau taruh di setiap hati umat-umat-Mu yang percaya kepada Kristus. Sehingga kami percaya ketika kami membawa kota bangsa kami dalam doa, Engkau mendengar, bahkan Engkau menjawab setiap doa seruan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita datang kepada Tuhan dan mempersembahkan syukur kita kepadanya, sambil mengingat firman Tuhan yang kita dengar dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-7 hingga ke-9 demikian. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Pada petang hari ini akan diedarkan 1 kantong kolekte, di mana persembahan yang terkumpul akan dibagi 2, yaitu untuk kas GWKP dan kas GKI Pekalongan. Biarlah kita dapat memberikan yang terbaik pada Tuhan. Dengan penuh syukur mari kita bersama menaikkan pujian dari NKB 199 bait yang pertama hingga yang ketiga. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan bait yang ketiga. Telah ku perhatikan rasa sama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus,
kita berdoa. Dengan penuh syukur Tuhan, pada petang hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami masing-masing sampai saat ini. Kami juga bersyukur Tuhan, jika dalam ibadah petang ini kami boleh membawa persembahan yang kami tahu itu juga berasal dari berkat yang telah kami masing-masing terima dari Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang mensucikan dan melayakkan persembahan ini sehingga layak dipergunakan sebagai program untuk GWKP maupun untuk Gereja Tuhan di GKI Pekalongan ini. Biarlah Tuhan, Engkau juga memberi hikmat kebijaksanaan pada siapapun yang mengelolanya, sehingga persembahan ini dapat bermanfaat untuk jemaat Tuhan dan juga untuk orang-orang sekitar. Inilah doa syukur kami Tuhan yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu pengutusan kita, Telah Lama Ku Cari-Cari. Yesus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang paling pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk cari bekerja, melayani, menjadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia Raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Bukan sembarang bekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia Raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Mari saat ini arahkanlah hatimu kepada Bapa. Kami mengarahkan hati kami kepada Bapa. Jadilah saksi Kristus, Kami siap menjadi saksi. terpujilah Roh Kudus. Kini mari kita terima berkat dari Allah.
Kiranya kasih Allah Bapa senantiasa menyucikan hati kita untuk meneruskan cinta kasih kepada setiap orang. Kiranya kebenaran dari Sang Anak Yesus Kristus memberanikan kita untuk selalu membuka diri menerima siapapun. Kiranya kuasa Roh Kudus selalu membimbing kita untuk terus merengkuh mereka yang terpinggirkan. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu, masih semangat? Amin. Kalau saya katakan GWKP, jawabnya bersama Yesus kami wanita hebat dan kuat, diberkati dan menjadi berkat. Bisa? Kepanjangan? Kalau saya bilang GWKP, jawabnya bersama Yesus kami wanita hebat dan kuat, diberkati menjadi berkat. Bisa? Ya, 3, 4. Saya dulu ya. GWKP, kami bersama Yesus, kami wanita hebat dan kuat, diberkati menjadi berkat. Amin. Ya, kami berterima kasih kepada Majelis GKI, kepada Ibu Pendeta, tadi sudah dikasih tahu nama. Ibu Pendeta Yunis, iya, Ibu Pendeta Yunis, tadi nggak ditulis di situ ya. Terima kasih buat firman-Nya, luar biasa, kami semua diberkati, amin. Ya, kita harus sebagai ibu-ibu yang luar biasa, jadilah wanita yang mempunyai hati seperti Yesus, penuh dengan belas kasihan. Amin. Harus belajar mengampuni terus ya. Jangan simpen sampah dalam diri kita. Ya, kalau kebanyakan sampah nanti bebannya terlalu berat. Makanya mukanya kurang happy, kurang ini ya. Waktu saya di kaki Gunung Sinai, ini kesaksian ibu-ibu, nggak sampai 5 menit ya, saya hanya berbagi berkat. Waktu saya di kaki Gunung Sinai, saya nggak bisa naik ke atas karena naik onta 1,5 jam kakinya kram ya. Jadi sedangkan kalau mau naik Gunung Sinai itu masih ada 750 tangga lagi ya. Jadi saya hanya stop di kakinya saja. Untuk turun itu kita punya helper ya. Kebetulan helper saya namanya Roni. Dia suku Badui, ya, dia suku Badui, dia Muslim. Suku Badui itu adalah suku nomaden, suku yang berpindah-pindah. Jadi mereka tinggal di padang gurun, mereka berpindah-pindah tempat. Nah, waktu saya turun bersama Romi ini, tiba-tiba Roh Kudus kasih tahu saya, kasih dia $100. Ya, kemudian saya bilang, Romi, I want you you give $1,000. $100, but not for you, for your wife and your doctor. Saya bilang, saya kasih kamu $100 untuk istrimu dan anakmu, bukan untuk kamu. Really, ma'am? Ya, really? Dia langsung sujud ke tanah ya, menyembah ya. Dia langsung, wah, praise the Lord, dia bilang gitu ya. Terus dia tanya, ibu kerjanya apa? I am pastor ya, saya pendeta. Saya bilang, oh terima kasih ya ma'am, terima kasih. Wah, dia senang sekali. Jadi sepanjang perjalanan kami itu saya ajarin dia nyanyi. Romi, mari kita menyanyi. Wah, dia seneng ya, sudah dikasih $100 ya. $100 itu berapa? 1.800.000 sekarang. 1.580.000 ya. 1.580.000 sekarang ya.
Kemudian saya nyanyi, kami memuji kebesaran-Mu. Jadi sepanjang jalan, karena capek sekali jalannya, kita nyanyi itu. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu nggak pakai lama ya. Saya sampai di Neuba itu jam 10 malam, saya tidur, kemudian jam 5 pagi Neuba, itu jam 10 pagi di Pekalongan ya. Tiba-tiba ada WA. Dia bilang begini, tante, sebetulnya waktu berangkat saya itu digerakkan Tuhan untuk kasih, untuk sanggup perjalanan ke Israel 2 juta. Tapi saya mengeraskan hati, saya tahan uang itu. Tapi hari ini Tuhan gerakkan saya dengan begitu kuat untuk kasih. Terus dia transfer 2 juta. Tadi saya kasih berapa? 1,5 juta ya, tapi Tuhan kembalikan 2 juta. Tidak sampai di situ Bapak Ibu, ibu-ibu ya. Ada jemaat HKBP, mana HKBP? HKBP ya, jemaat HKBP, dia bilang Abuna, Abuni, kalau di sana pendeta panggilnya Abuna, Abuni. Saya digerakkan Tuhan kasih $400. Tuhan kita luar biasa, perlu tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi ibu-ibu jangan sungkan untuk memberi. Amin. Beri hati kita mempunyai belas kasihan Tuhan. Amin. Ya, nanti selanjutnya Ibu Irin akan menjelaskan kepada kita mengenai Natal di GPMRI. Mari Ibu Irin. Ya, selamat malam. Sudah terlalu larut, singkat saja. Nanti di grup GWKP tolong Ibu Gembala, Ketua Wanita atau pengurus aktif melihat update Natal. Ingat 16 Desember, jangan pergi-pergi dulu atau pergi sebelumnya supaya 16 Desember bisa hadir. Dan di GPMRI kali ini tetap karena ruangnya terbatas ya, mohon maaf untuk sekian kalinya ada kuota. Nanti setiap komisi wanita sudah diberi berapa tiketnya, sangat terbatas tiketnya, tidak seperti karena ruangnya lebih kecil ya, seperti di sini. Itu aja, tidak lama lagi nanti akan dibagikan. Tidak bawa tiket tidak bisa masuk karena jumlah tiket adalah sesuai tempat duduk yang tersedia. Mohon maaf kalau bawa anak ya di bangku ya. Itu jatah untuk ibu loh ya, untuk ibu-ibu karena Natalannya wanita. Seperti biasa ada door prize. Jadi nanti tahun lalu sudah mulai dikelola oleh GWKP supaya lebih bisa bermanfaat dan juga disediakan hadiah utamanya. Untuk kunjungan Desember GSJA ya ke panti mana? Ibu-ibu seperti khotbah tadi dan juga Bu Lucy sampaikan, diberkati untuk menjadi berkat. Sudah beberapa kali GWKP mencoba BMW, Basar, Mini, Wanita, Kristen. Di luar ada 3 gereja yang Bukalapak. Terima kasih untuk yang sudah memberkati melalui orderannya dan ada masih tersedia yang di situ. Kalau enggak suka, enggak mau pakai, tapi Iren suka, Iren bisa pakai, boleh kok beliin Iren. Maksudnya begitu ya, boleh membagi ke yang lain juga. Kemudian untuk Desember nanti di GPMRI juga ada Bukalapak. Kalau biasa 3, GPMRI-nya 1, kemudian GSJA. Nah nanti 2-nya lagi, silahkan yang sungguh-sungguh gerejanya ingin Bukalapak di bulan Desember, cepat-cepat di dalam seminggu ini hubungi Japri ke saya. Itu aja, selamat malam. Keluarnya jangan salah pintu, nanti rugi. Keluarnya dari sini, pintu yang sini ya. Nggak usah bergerombolan. Boleh dari sini silakan ya. Udah ya, selesai ya. Selamat malam, terima kasih sampai selesai sudah mengikuti acara ini. Tuhan memberkati.
Yesus panggilku untuk cari pekerja, melayani, menjadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia.